dengan Ketua Tahfiziah Majelis Wakil Cabang Kecamatan APTB. Ayahanda kita lahir di Bandung pada 8 Juni 1973. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD di SD Kujang 2 Cimahi, dan SMP-nya di SMP Negeri 3 Cimahi, dan SMA-nya SMA 10 Bandung, dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi STIE YAI Jakarta. Dan motto Bapak ini yaitu mencintai tanah air adalah sebagian dari iman atau hubbul watan minal iman. Sekian dari moderator. Untuk itu saya persilakan kepada Ayahanda Satrio Budi untuk menyampaikan materi kepada calon-calon martaba yang dimana yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Bapak yaitu tentang sejarah bangsa Indonesia. Kepada Ayahanda dipersilakan. Duduk saja Ayahanda. Boleh. Berarti langsung aja ya. Enggak usah ya? Bebas, kalau Bapak mau, kalau enggak usah. Kedengaran. Ya, Pak Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu urstimuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Dinda sekalian, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Satrio Budiman, dan pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang sejarah bangsa Indonesia. Jadi kalau tadi sudah disebutkan, saya lahir dan besar di Bandung, memang kan, tapi asli saya tanah datar, ibu tanah datar, tepatnya di Tabek Patah. Bapak saya itu Pauh 9 di Padang. Nah, jadi sekarang kalau sehari-hari sebagai pengusaha, ini kopi kan, saya meneruskan usaha orang tua itu, ada pabrik kopi di Tabek Patah, namanya pabrik kopi Kiniko. Dan saya akan sejarah ini ada 5 episode penting yang saya rasa Dinda sekalian itu perlu mengetahui tonggak-tonggaknya kan. Karena jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jas hijau jangan sekali-sekali menghilangkan jasa ulama. Nah, karena kalau kita mau melangkah ke depan supaya kita tidak salah langkah, kita harus tahu masa lalu. Nah, biasanya ini masa lalunya dirusak. Kalau kita sudah salah memahami masa lalu, tentu kita akan salah menyingkapi dan melangkah ke masa depan. Nah, namun di sini saya akan mensitir perkataan Sokrates kan. Sokrates berkata bahwa saya tidak bisa mengajarkan seseorang segala sesuatu. Akan tetapi saya hanya bisa mengajak atau membuat seseorang itu berpikir. Nah, jadi di sini sekali lagi saya tidak mengajarkan, tapi saya lebih meminta supaya Nanda sekalian itu berpikir. Kenapa? Karena sejarah ini ada istilah sejarah dibuat oleh pemenang. Nah, jadi banyak sekali sejarah ini yang sudah dipalsukan, dibelokkan. Nah, jadi disinilah gunanya mahasiswa sains, ilmu pengetahuan itu, supaya pengetahuan itu kan yang penting bukti. Jadi bukti-bukti itu harus ada, bukti-bukti sejarah, supaya kita tidak mengambil sejarah yang melenceng. Kalau kita sudah salah memahami sejarah, terutama bangsa inilah, kalau kita salah memahami sejarah bangsa ini, tentu untuk melangkah ke depan pun, arah bangsa ke depan, kita pun nanti itu akan salah ngambil keputusan dan lain sebagainya. Apalagi
Nanda sekalian itu 20-30 tahun yang ke depan itu calon-calon yang estafet penerus daripada bangsa ini kan. Nah kalau itu sudah salah memahami sejarah, salah melangkah, maka gampang bangsa ini dihancurkan. Nah, jadi yang perlu dipahami untuk memahami bangsa ini, saya lihat episode pertama itu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Episode pertama itu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian tonggak yang kedua itu yang penting dipahami tentang Turki Utsmani. Kenapa? Karena kita adalah, kalau Bung Karno mengatakan I'm citizen of the world. Jadi kita ini adalah warga dunia. Jadi apa yang terjadi di belahan dunia lain akan berimbas ke dunia kita. Jadi sejarah kita ini pun akan ditentukan oleh sejarah-sejarah yang ada di negara-negara lain. Makanya di episode kedua saya akan masuk mengupas, kita sama-sama mengupas, berpikir dan mencari kebenaran di situ dari beberapa versi-versi sejarah, mana yang mendekati kebenaran atau yang benar. Yang kedua Turki Utsmani kan. Yang ketiga masuk ke periode kemerdekaan 1945. Kemudian yang penting lagi itu yang keempat adalah 1965. Episode tentang yang terjadi di 1965. Yang terakhir zaman reformasi. Nah sekarang kita mulai saja ke episode yang pertama, yaitu masuknya Islam ke Nusantara ya. Jadi Nanda sekalian, kalau kita perhatikan saja dari babak masuknya Islam ke Nusantara aja, di sini ada beberapa versi sejarah yang disampaikan kepada kita kan. Ada yang mengatakan masuk dari Gujarat, ada juga yang menyatakan itu masuk dari Cina, ada juga yang menyatakan sudah dari zaman sahabat Islam itu memang sudah ada di Nusantara. Dan malah yang terakhir, isu-isu yang dilemparkan oleh kaum sebelah yang selalu bertentangan paham dengan kita, bahkan menyatakan ya Minangkabau kan termasuk Nusantara. Di Minangkabau ini tidak pernah ada Hindu-Buddha katanya. Jadi Minangkabau ini dari dulu sudah Islam. Nah, itu kan berbagai versi sejarah. Ini di situ kita perlu berpikir, kita perlu membuktikan versi mana yang benar. Nah, kalau dikatakan Hindu-Buddha tidak ada, bukti-bukti masih ada di sini kan. Bukti prasasti, gampang kita lihat, bukti-bukti peninggalan ditemukannya candi atau yang lain sebagainya. Itu kan membuktikan bahwa ya pernah dalam kerajaan di Minangkabau ini pernah berpaham Hindu-Buddha gitu. Jadi masuknya Islam ke Nusantara ini dari berbagai versi yang ada, sama-sama kita buktikan. Kalau saya lebih cenderung itu menerima versi yang bahwa Islam masuk ke Nusantara ini dibawa oleh ulama-ulama tasawuf, oleh ulama-ulama sufi. Nah, hal inilah yang ingin dihancurkan dulu. Nah, dikatakan bahwa Wali Songo tidak ada kalau di Pulau Jawa kan. Kalau dikatakan Wali Songo tidak ada, berarti ulama sufi ini tidak pernah ada, ulama tasawuf tidak pernah ada. Berarti nanti bukan ulama sufi lah yang membawa Islam ini ke Nusantara. Ya kita nggak usah jauh-jauh, dekat sini aja kita lihat. Kalau kita ingin membuktikan, di Tanah Datar itu di kampung saya, ke bawah dikit saya di Tabe Patah Salim Paung, di bawah itu ada namanya makam Syekh Kumango, Syekh Abdurrahman Al-Khalidi. Nah, beliau ini pencipta silat Kumango, dan beliau pun tarekat Naksabandi. Nah, berarti kan beliau ulama tasawuf, ulama sufi. Makamnya masih ada. Nah, karena itu kita dibid'ahkan, kita disirikkan, dibilang haram, kita dibilang penyembah kubur untuk ziarah-ziarah. Nah, padahal kita ziarah ini untuk supaya bukti-bukti sejarah itu tidak hilang.
Nah, bayangkan kalau ziarah sudah diharamkan, nah dibilang penyembah kubur dan lain sebagainya. Akhirnya nanti tidak ada lagi yang ke makam beliau. Lama-lama makam beliau itu gampang dihapus, dihilangkan. Nah, akhirnya sejarah ini harus ada bukti kan, ilmiah. Akhirnya bukti-bukti sejarah tadi itu hilang, tidak ada. Nah, kaum sebelah gampang bilang, berarti kan tidak ada itu ulama-ulama sufi. Jadi itu hal pertama. Terus hal yang kedua, kalau kita lebih pakai nalar lagi logika, zaman kerajaan itu Hindu Buddha, dan mereka itu para Bhairawa itu kan sakti-sakti. Zaman dulu itu kan peperangan kan dengan kesaktian-kesaktian, banyak orang sakti, kanuragan dan lain sebagainya. Nah, sementara kelompok sebelah ini mengharamkan kesaktian-kesaktian itu. Akhirnya kalau mereka ini tidak akan mampu menghadapi Hindu Buddha. Sementara Hindu Buddha ini kalau mau diislamkan, mereka minta adu kesaktian dulu. Adu kesaktian, kanuragan, perang dan lain sebagainya kan. Nah, ini yang bisa menghadapi kesaktian dari Hindu, kaum Bhairawa ini adalah ulama-ulama sufi. Akhirnya mereka kalah kesaktian, tunduk. Nah, disitulah mulai mereka ngakui mau masuk Islam. Jadi ziarah ini satu, kita jas hijau tadi kan, jangan sekali-sekali menghilangkan jasa ulama. Kita ini menyatakan terima kasih, rasa hormat kita, bahwa kalau tidak ada beliau-beliau ini, maka tidak bisa Islam masuk ke Nusantara. Itu satu, rasa terima kasih kita. Terus yang kedua, supaya kita bisa menjaga bukti-bukti sejarah ini, supaya bukti-bukti sejarah ini tidak hilang. Nah, nanti episode kedua saya bicara itu masalah Turki Utsmani, bagaimana sampai detik ini di Arab Saudi itu diusahakan semua bukti-bukti sejarah itu dihilangkan. Makam-makam para sahabat itu dihancurkan dengan alasan yang mengada-ngada kan, dibilang untuk supaya tidak syirik, sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Inti utama sebetulnya mau menghilangkan bukti-bukti sejarah itu tadi. Nah, kalau jadi bukti-bukti sejarah kebesaran Islam di zaman Rasulullah itu pengen dihancurkan semua, hilang. Jadi nanti generasi ke depan mereka tinggal bilang, oh tidak ada itu yang manusia bernama Muhammad gitu. Mana bukti sejarahnya? Terakhir saja yang terjadi itu di Mekah, rumah Siti Khadijah, istri Rasul kan dihancurkan, diratakan, dijadikan WC umum. Tujuannya apa? Menghilangkan bukti-bukti sejarah itu tadi. Nah, sampai ke Nusantara. Jadi kita pun harus menjaga bukti-bukti sejarah itu. Jadi bukannya NU itu dibilang penyembah kubur lah. Makanya kan tuduhan-tuduhan seperti itu tuh selalu dilancarkan, dibilang penyembah kubur dan lain sebagainya. Intinya kalau kita sudah tidak menjaga bukti-bukti sejarah itu, dihilangkan. Nah, hilanglah sejarah dan ulama-ulama tasawuf tadi kan, jasa besar ulama-ulama tasawuf tadi yang sudah mengislamkan Nusantara. Bisa dilihat tuh dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, itu kan ulama-ulama, banyak makam-makam ulama tasawuf. Sampai Jawa ada Wali Songo, memang ulama tasawuf yang membawa Islam ke Nusantara ini. Kalau yang mempelajari kekinian, sudah ada sekarang ini mau menghilangkan bahwa Wali Songo itu tidak ada kan. Nah, intinya ke sana untuk menghilangkan jasa kita sebetulnya, karena kita ini nanti ke Nahdlatul Ulama. Isi Nahdlatul Ulama adalah ada Suriah Tanfiziyah. Di Suriah ini kan ulama ini ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarekat. Jadi mau menghilangkan sejarah besar dari perjalanan NU. Jadi NU itu kan dari awal yang masuk ke sini ya NU sebetulnya, yang mengislamkan Nusantara ini NU. Jadi kita mengkafirkan orang Islam. Nah, kita mengislamkan orang kafir, sementara mereka mengkafir-kafirkan orang Islam. Kita dikafir-kafirkan kan, sesahlah, bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Kalau di Jawa kan sudah benturannya sudah keras. Nah, kalau di sini belum kelihatan keras benturannya,
Tapi kalau tidak hati-hati, 2 tahun lagi ya habis ini. Mungkin Bukit Tinggi sudah mereka kuasai. Yang tidak sepaham dengan mereka itu mungkin ya halal darahnya kan, dibunuh semua. Mungkin dari sekarang kita harus pahami sejarah itu kan. Kembali saya ulang tadi itu, saya tidak mengajarkan sesuatu, tapi saya meminta untuk berpikir. Nah, karena sejarah ini banyak yang sudah diselewengkan, banyak versi. Nah, versi mana yang masuk akal dan ada bukti-bukti sejarahnya. Jadi kalau tonggak pertama saya lihat yang mengislamkan Nusantara ini ya ulama tasawuf, ulama sufi. Itu bukti-bukti masih ada selagi makam-makam ini tidak dihancurkan ya. Kalau makam-makam ini dihancurkan, ya hilang bukti sejarah. Itu tujuan mereka sekarang. Dengan menciptakan alasan bid'ah, sesat, syirik, sebenarnya supaya kita tidak ke sana, makam-makam itu gampang mereka hancurkan dan hilanglah bukti-bukti sejarah. Nah, episode pertama itu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Episode kedua saya masuk ke sejarah Turki Utsmani. Nah, kalau masalah Turki Utsmani ini nanti ada bukunya yang saya minta Nanda sekalian itu pelajari. Itu judul bukunya adalah Sejarah Berdarah Kaum Wahabi. Sejarah Berdarah Kaum Wahabi. Jadi kalau kita bicara tentang Turki Utsmani, ini kita bicara pasca Perang Salib. Nah, kalau masalah Perang Salib, silahkan dicari itu literaturnya, dipelajari lagi. Kita loncat saja setelah Perang Salib. Ini mereka menguasai Eropa dulu yang mereka kuasai. Jadi dengan membuat revolusi tidak berdarah di Inggris. Nah, tadi kenapa saya loncat ke sana? Karena kita bilang kita ini adalah citizen of the world kan. Apa yang terjadi di luar berimbas sama sejarah bangsa kita. Jadi di sana itu revolusi tak berdarah Inggris. Itu juga dicari literaturnya. Dalam revolusi tak berdarah Inggris ini bagaimana mereka men-take over kerajaan Inggris. Nah, setelah terjadi mereka ciptakan sejarah tak berdarah itu, revolusi tak berdarah di Inggris, raja-raja Inggris itu sudah tidak asli lagi raja-raja Inggris, itu sudah Yahudi yang menguasai. Cara mereka menguasai Inggris itu silahkan berpolitik sampai sekarang loh. Silahkan kita merdeka secara politik, tapi uang kami yang ngatur. Silahkan merdeka secara politik, pilih presiden, pilih raja, segala macam, tapi uang kami yang ngatur. Makanya sampai detik ini BI itu tidak bisa diatur oleh negara. Siapapun presidennya tidak bisa memerintah BI. BI hanya bisa diperintah oleh IMF, oleh Bank Dunia. Siap. Dan ini terjadi di semua negara. Jadi sekarang ini memang seluruh negara sudah mereka kuasai. Amerika sendiri itu tidak bisa memerintah Federal Reserve. Bank sentralnya Amerika itu kan Federal Reserve. Dan Amerika sendiri punya hutang banyak ke bank sentral. Satu akan terjadi, kita break sebentar ya. Asar tadi sampai ke masalah Bank Dunia ya di Inggris. Ya, itu latihan azan ya. Latihan azan. Oh ya, oke. Enggak apa-apa. Kita lanjut. Saya juga kaget asar baru tadi kan, maghrib belum. Iya betul. Jadi makanya setiap tahun inflasi pasti terjadi. Kenapa? Karena uang yang beredar, uang yang dicetak itu selalu di bawah daripada angka yang ada. Contoh, misalkan sekarang ini kita semua, Anda semua di bank BRI cabang Aur Kuning misalkan, kita nabung di sana. Nah, semua kan tertulis di buku tabungan. Buku tabungan ini ada 100 juta, 200 juta, misalkan semua secara, kalau kita kumpulkan secara angka-angka, di situ itu berarti yang menabung ada 3 miliar misalkan. Tapi coba fisik kertasnya, uangnya, ada nggak 3 miliar di bank itu? Tidak ada. Jadi
angka-angka yang ada itu selalu lebih tinggi daripada uang kertas fisik yang ada. Dan presiden tidak bisa memerintah BI untuk mencetak uang. Itu yang berhak memerintah itu adalah IMF dan World Bank, Bank Sentral. Nah, jadi setiap negara setiap tahun pasti inflasi. Dulu harga kambing 2 ekor berapa rupiah, sekarang harga kambing 2 ekor tahun 50 misalkan harga kambing 2 ekor berapa rupiah. Nah, tahun sekarang harga kambing 2 ekor udah sekian rupiah, inflasi setiap tahun. Jadi jargon mereka, silahkan Anda merdeka secara politik, tapi ekonomi kami yang kuasai. Nah, itu awal mereka kuasai Inggris dulu. Jadi bank sentral pertama itu terjadi setelah revolusi tak berdarah di Inggris. Itu raja-raja Inggris mereka potong, yang sudah Yahudi yang menguasai, sama diciptakanlah bank sentral di Inggris. Nah, sehingga sudah mereka ini yang menguasai kerajaan Inggris. Berlanjut setelah Inggris, mereka kuasai Perancis, revolusi Perancis. Di Perancis mereka lebih keras itu. Kalau di Inggris tak berdarah, tapi kalau di Perancis semua raja dan keturunannya mereka bunuh semua kan. Dan diciptakan juga bank sentral di Perancis. Inggris dikuasai, Perancis dikuasai, seluruh Eropa mereka kuasai. Setelah Eropa mereka kuasai, mereka bikin the New Jerusalem, yaitu United States of America. Jadi Amerika itu memang bikinan mereka katakan tuh the New Jerusalem. Nah, setelah itu mereka minta sama Sultan Turki Utsmani supaya serahkan Israel kembali ke mereka. Saat itu Sultan Turki tidak mau menyerahkan, agar tidak ada jalan lain kecuali hancurkan kekhalifahan Turki Utsmani. Caranya bagaimana? Satu, mereka tahu umat Islam itu sangat tunduk dan patuh kepada ulamanya. Maka harus diciptakan ulama-ulama baru versi mereka yang sebenarnya sudah menyimpang dari Islam. Bagaimana cara menciptakan, ya kayak sekarang lah, hanya belajar 1-2 hadis dah jadi ulama. Nah, sudah. Jadi karena umat ini sangat patuh sama ulama, yang diciptakan ulama-ulama yang menyimpang, diciptakanlah paham Wahabi. Nah, Wahabi tadi bukunya sejarah berdarah kaum Wahabi. Dan nanti di situ ada tokoh Syarif Hussein. Nah, itu yang bermain Inggris. Ya, karena Eropa sudah mereka kuasai kan, Turki tidak mau menyerahkan Yerusalem, bagaimana menghancurkan Turki. Diciptakanlah paham Wahabi untuk merusak Islam dari dalam. Nah, tujuan Wahabi ini satu, jargonnya kembali ke Quran dan hadis. Itu selalu jargonnya kan. Kemudian membid'ahkan, mencirikan. Kenapa? Karena satu, mereka tahu umat Islam ini sangat patuh kepada ulama, harus diciptakan ulama-ulama baru versi mereka. Yang kedua, umat Islam ini harus dijauhkan dari ruhnya. Karena mereka tahu kekuatan Islam ini adalah kita ini selalu bisa terhubung dengan kekuasaan Allah, terhubung dengan Allah. Bagaimana umat Islam ini jauh dari Allah, sementara ruh itu adalah hebusan nafas Allah. Jauhkan dia dari ruhnya. Bagaimana caranya? Dibilang syirik, bid'ah, sesat. Nah, karena syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau secara ilmu pengetahuan sains sekarang sudah dibuktikan, IQ, EQ, SQ. Nah, jadi kalau ada yang bilang, kalau ada yang menentang, nggak ada itu syariat, tarekat, hakikat, berarti kan sangat bodoh. Sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan ada IQ, ada EQ, ada SQ. Tidak bisa di IQ saja. Kalau syariat bermain di wilayah IQ kan, kita mempelajari ini, tidak boleh itu, ini haram, itu halal, kita mempelajari secara akal fikir. Nah, tapi kalau tarekat itu bermain di EQ, emotional question. Nah, bagaimana kita mendidik kecerdasan emosional kita hanya dengan tarekat? Tidak bisa. Kalau tidak bertarekat, kita mengasah kecerdasan EQ kita. Nah, makanya kalau kaum Wahabi sekarang hanya IQ saja, EQ-nya kosong, SQ-nya kosong, sehingga Islam gampang dihancurkan karena Islam nggak punya kekuatan lagi. Dia dibilang sangat dangkal kan, memahami Quran sangat dangkal, memahami hadis sangat dangkal karena tidak ada kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Nah,
Yang SQ, spiritual question, itu ruh inilah yang bisa ma'rifat. Nanti ruh inilah yang bisa mengenal Allahnya gitu loh. Nah ini juga dihilangkan, dibilang syariat, tarekat, hakikat tidak ada ya, berarti mereka main di IQ saja. Makanya nanti Islam ini semakin lemah. Diciptakan paham Wahabi, tujuannya untuk itu dikuasailah Saudi Arabia. Setelah Saud sama King Saud kan, jadi tokohnya itu ada ada Lawrence of Arabia, agen dari Inggris, kemudian ada Syekh Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Nah kemudian berkolaborasi dengan Saud. Nah, makanya sekarang jadi Saudi Arabia untuk menghancurkan Islam dari dalam dan melemahkan Turki Utsmani. Dan siapa yang tidak menerima paham Wahabi, halal darahnya. Terjadi pembunuhan besar-besaran. Pada saat itu terjadilah Eksodus. Jadi yang banyak dibunuh itu adalah Duriyah Rasul. Jadi turunan-turunan Rasul itu banyak dicari, dibunuh. Mereka Eksodus ke Turki. Akhirnya sama Turki diperintah juga untuk ke Nusantara. Makanya sekarang ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus yang Duriyah Rasul itu benteng terakhirnya di Nusantara. Makanya di Malaysia, Indonesia itu banyak yang turunan Rasul. Jadi benteng Islam terakhir sebetulnya ada di Nusantara. Timur Tengah sudah habis. Makanya bisa kita lihat sampai detik ini Arab Saudi tidak pernah berperang dengan Israel. Itu satu. Yang kedua, kenapa kok pangkalan militer Amerika ada di Israel, ada di Saudi? Karena Saudi ini memang sudah ciptaan mereka. Dan pelajari sejarah, Arab Saudi ikut memerangi Turki Utsmani sehingga Turki runtuh kekhalifahan Islam. Jadi mereka dulu itu yang menghancurkan kekhalifahan, sekarang mereka ingin lagi mendirikan kekhalifahan. Dan kalau khalifah itu berarti ada satu khalifahnya kan. Dan nanti yang kaum radikal ini pun udah terpecah-pecah. Ada IMM, ada apa namanya? Ada MMI di situ, ada HTI di situ, juga ada JAD, JAT dan lain sebagainya. Nanti mereka ini saling perang sendiri. Karena mereka merasa dari kelompoknya lah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Yang HTI merasa mereka yang berhak untuk jadi khalifahnya. Kemudian yang JAD merasa mereka paling berhak jadi khalifah. Jadi antara mereka nanti perang sendiri. Kalau kita mengusung negara khilafah, kita akan seperti Suriah. Karena antara mereka sendiri itu berebutan untuk jadi khalifah. Tidak selesai-selesai. Makanya kalau bagi NU sudah Hukmun wa minal iman, NKRI sudah harga mati, sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah ini makanya sampai sekarang mereka mau menghilangkan ini sejarah dari awal itu kan, sejarah dari awal, supaya sekarang yang menghalangi mereka ya cuman NU. Nah karena kalau tidak ada NU, mereka berhadapan dengan TNI Polri. Gampang kalau berhadapan dengan TNI Polri, tinggal dibuat kayak Suriah, dianggap negara ini diktator. Masuk ini nanti Amerika segala macam. Karena ingat, Wahabi tadi memang diciptakan oleh mereka. Itu episode kedua tentang Turki Utsmani. Nah tentang Wahabi, untuk apa Wahabi diciptakan. Nah tolong dibaca bukunya kan, Sejarah Berdarah Kaum Wahabi. Dan episode-episode sejarah ini ada berbagai versi. Makanya kita supaya kalau kita sudah pahami, sekarang ada hoax seperti apapun, kita nggak terpengaruh. Sekarang orang gampang terpengaruh kena hoax, kenapa? Karena dia tidak mengurut sejarah dari awal. Nah tadi yang perlu saya bilang, masuknya Islam ke Nusantara, terus pahami Turki Utsmani. Nah dua hal itu saja kita pahami, itu sudah nggak gampang tuh terkena hoax. Itu tonggak dua tadi kan. Nah yang ketiga kita masuk periode 45 kemerdekaan. Nah jadi kalau kita lihat tadi, dari Islam masuk dibawa oleh ulama tasawuf. Kemudian
sebelum ke merdeka tahun 26, ulama-ulama sufi tadi, ulama tasawuf tadi membentuklah yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz karena saat itu Wahabi sudah sudah berdiri negara Saudi Arabia yang berpaham Wahabi. Semua sejarah-sejarah kebesaran Islam di zaman Rasul itu mau dihapuskan supaya jejak sejarah itu hilang dengan alasan yang mengada-ngadakan bid'ah, sesat, syirik. Terakhir itu makam Rasulullah ingin mereka hancurkan. Nah, karena itu ulama-ulama sufi di sini sangat menentang. Dibentuklah Komite Hijaz untuk protes ke Saudi Arabia. Nah, ternyata sampai ke sana untuk menemui raja di sana harus ada suatu jam'iyah atau lembaga. Makanya kaum ulama tasawuf di sini membentuklah jam'iyah yang bernama Nahdlatul Ulama. Nah, jadi NU itu dibangun memang untuk menghadapi Wahabi dari awal itu. Nah, kesanalah Komite Hijaz dengan nama organisasi NU diterima oleh Raja Saudi. Ada beberapa ulama tuh yang kesana ditemui oleh Raja dan akhirnya berhasil perjuangannya untuk supaya makam Rasul tidak jadi dihancurkan. Nah, setelah itu dibuatlah jargon oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Nah, karena perjuangan kita kan dari awal itu mengislamkan Nusantara. Setelah itu kita mendampingi nih kerajaan baru nih pasca kita sudah Islam kan, ada Demak dan lain sebagainya, itu selalu didampingi. Makanya kalau Mas PNU itu selalu berjuang terus mendampingi bangsa. Nah, dari dulu memang dari zaman kerajaan sudah kita dampingi. Nah, tahun 45 pun ini negara perlu kita lagi karena saat itu tentara kita tidak ada. Zaman para kemerdekaan yang paling ditakuti oleh penjajah itu sebetulnya santri, karena kerajaan sudah tidak ada, tentara tidak ada, yang hanya punya kekuatan santri. Dan santri kita ini, kita bilang tadi, ini kuat. Mereka takut karena kita ini ada IQ, EQ, SQ. Jadi kita selalu terhubung dengan ruhnya kan. Nah, ruhani ini kan kuat. Makanya perang di Ponegoro segala macam, kayak 10 November aja kita hanya ngadapin baringan bambu runcing aja kan, tank-tank itu. Nah, disitulah gunanya kekuatan ruhani. Tahun 45 ini tonggak penting di 45 setelah terjadi proklamasi 17 Agustus 45. Sehari setelah proklamasi, Bung Karno mendengar bahwa Inggris masuk ke Surabaya, dibonceng oleh tentara Nika dari Belanda kan. Nah, Belanda bonceng. Soekarno galau saat itu. Beliau menghitung, kita baru merdeka, kita belum punya tentara. Ini yang kita hadapi tentara pemenang Perang Dunia Kedua. Inggris ini kan habis menghancurkan Nazi Jerman. Nah, Bung Karno hitung, kita nggak akan mampu ini menghadapi Inggris. Akhirnya Bung Karno minta pendapat dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman minta Bung Karno menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya pergilah Bung Karno ke Surabaya menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bung Karno minta, Kiai, ini bagaimana kalau sementara kita bukan negara Islam, nah ini kita berperang bagaimana? Oh, kita bukan Darul Islam tapi kan Darussalam. Kalau untuk menghadapi penjajah yang notabene itu kafir, itu wajib hukumnya. Maka tanggal 22 Oktober dibuatlah resolusi jihad NU 22 Oktober. Nah, ini pun muncul lagi sejarah ini kan semenjak reformasi, zaman Orde Baru ini kan dihilangkan. Jadi peran-peran NU ini kan selalu ingin dipinggirkan. Di 22 Oktober dengan terjadinya revolusi jihad NU, berkumpullah semua santri-santri dari sekitar Jawa untuk menghadapi Inggris. Maka terjadilah pertempuran hebat di 10 November 45. Jadi tanpa ada revolusi jihad NU, tidak akan ada ini peristiwa 10 November.
Dan di situ dunia kaget, Inggris kaget kan, ternyata pemenang perang yang habis menghancurkan Nazi Jerman kalah ini. Yang maju kan santri hanya dengan bambu runcing. Nah, Inggris kewalahan, mereka minta Bung Karno untuk mendamaikan. Datanglah Bung Karno ke Surabaya, akhirnya ya sudah, Inggris pulang, tinggal Belanda aja kan. Nah, jadi kalau tidak ada peristiwa 10 November, kita tidak bisa mempertahankan proklamasi 17 Agustus. Dan kalau tidak ada 22 Oktober resolusi jihad NU, tidak akan terjadi 10 November. Itu yang ingin dihilangkan. Makanya sekarang ini sudah diakui kembali oleh pemerintah kan adanya Hari Santri 22 Oktober. Nah, itu sejarahnya sudah mulai dimunculkan kembali, sejarah-sejarah yang mau dihilangkan ini. Nah, makanya Nanda sekalian ini saya minta tadi kan, pelajari dari awal masuk ke Nusantara, terus Turki Utsmani, munculnya Wahabi tadi, bersangkut paut ke 45. Jadi kita ini sudah punya bukan saham gitu loh. Kalau saham terbesar kita untuk republik ini, saham terbesar yang kita punya gitu loh. Makanya orang takut kalau kita paham sejarah itu. Kalau kita paham sejarah itu, kita bangkit lagi dan kita akan besar lagi gitu loh. PMII seharusnya menguasai di IAIN kan. Kenapa? Karena kita inilah yang ya kayak 9 panitia apa tuh? Panitia 9. Nah, itu kan kita semua. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Makanya kan kalau pahlawan nasional dari Hadratus Syekh Kiai Haji Asyim Asyari, pahlawan nasional. Anak beliau Wahid Hasyim, pahlawan nasional. Anak yang lagi cucu beliau Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional. Ya memang NU yang sangat berperan, bukan hanya di NKRI saja. Saya bilang dari masuknya Islam ke Nusantara itu ya NU gitu loh. Yang mengislamkan Nusantara ini ya NU. Itu tonggak di tahun 45, bahwa 1945 kita punya saham terbesar. Nah, ini yang selalu mereka tidak pengen. Makanya Hari Santri 22 Oktober ini wajib kita kasih tahu ke orang-orang apa kok ada Hari Santri itu, kenapa gitu loh. 22 Oktober. Ya, 45. Terus kita masuk ke episode 65. Nah, 65 ini memang 65 ini tonggak untuk mengaburkan sejarah, terjadilah di 65 ini. Kalau di sini saya minta Anda sekalian itu mencari The New Rule of the World. Itu judulnya tuh The New Rule of the World. John Pirger. The New Rule of the World. Nah, di situ ya ulas itu pasca 65 apa yang terjadi, setelah 65 apa yang terjadi. Nah, jadi kalau melihat sejarah itu kita lihat hasilnya aja. Ya kayak Perang Dunia Pertama itu sebetulnya kan settingan. Hasil dari Perang Dunia Pertama apa? Hancur Turki Utsmani. Nah, Perang Dunia Kedua itu juga ciptaan. Hasil dari Perang Dunia Kedua apa? Berdiri Israel. Jadi kan Nazi Jerman, Hitler itu kan Freemason juga. Dia Yahudi juga. Dia cuma menakut-nakuti orang Yahudi di Eropa supaya Yahudi Eropa ini mau eksodus pindah ke Israel. Jadi kan sudah settingan semua sebetulnya. Jadi hasil kita lihat, hasil Perang Dunia Kedua berdiri. Terus tadi 65, setelah tragedi 65 apa yang terjadi hasilnya? Kan bisa lihat, nah di situ dikupas tuh pasca, terus 65, setelah 65. Nah, jadi kalau kita lihat 65 ini 45 kita merdeka, sebetulnya kan mereka juga yang masuk, yang menjajah kita ini kan. VOC itu kan perusahaan multinasional sebetulnya. VOC ini ya Yahudi juga. Setelah mereka tadi menguasai Eropa kan. Nah, VOC ini kan yang masuk. Jadi Belanda itu kan memang udah boneka mereka aja. VOC masuk, bagaimana supaya kekayaan Nusantara ini mereka ambil. Nah, 45 kita merdeka, kekayaan nasional ini pengen kita raih lagi, terutama Freeport.
Nah di situ Bung Karno udah kesal kan dengan setelah KMB tahun 49 Irian Barat belum dikembalikan ke kita. Nah dengan diplomasi berkali-kali belum juga, akhirnya Bung Karno tidak bisa cara lain, harus dengan peperangan, maksudnya kekuatan senjata. Nah saat itu yang punya senjata cuman dua kan, dunia terbagi blok barat dan blok timur. Nah, barat kapitalis, timur komunis, cuman Amerika sama Soviet. Minta ke Amerika tidak mungkin, karena Belanda ini ya sekutu Amerika. Akhirnya ini harus perang, harus direbut dengan perang. Bung Karno mendekati Soviet. Nah, Bung Karno mendekati Soviet untuk supaya senjata masuk, supaya kita bisa menghadapi Belanda. Dan kalau Ananda baca sejarah saat itu, di Orde Lama militer kita ini nomor 3 terkuat sedunia. Jadi awal Orde Baru militer kita ini nomor 3 terkuat di dunia. Setelah Orde Baru militer kita nomor berapa? Di nomor 40 kali itu. Jadi awal Orde Baru kita nomor 3 terkuat di dunia militernya. Setelah Orde Baru turun. Nah, setelah reformasi mulai nih dibangun lagi, mulai naik lagi. Zaman SBY itu militernya sudah mulai dibangun. Makanya ketika zaman Jokowi, Malaysia udah nggak berani macam-macam kan. Kalau di zaman SBY itu berapa kali Malaysia tuh ngusik kita terus, karena dia tahu akhir Orde Baru militer kita itu memang tidak mampu berperang gitu loh. Alutsista kita sudah sudah kuno semua, sudah habis. Nah SBY ini membangun lagi. Zaman Jokowi mereka sudah tidak berani, karena kita sudah standar lagi alutsistanya kan. Jadi Bung Karno minta ke Soviet untuk persenjataan, tapi satu diminta sama Soviet kan, oke saya kasih senjata tapi tolong komunis di Indonesia dipelihara. Nah, Bung Karno oke deal, setuju. Bung Karno nggak khawatir, kenapa? Karena Bung Karno tahu ada NU, maka dibuat Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nah nasionalnya itu PNI kan, yang jadi PDI sekarang, yang kaum nasionalis di PNI. Kemudian komnya itu komunis, PKI partainya, dan yang agama ini NU. Nah kenapa NU masuk? Karena untuk mengimbangi si komunis ini. Sekarang kan digoreng lagi. Nah padahal NU masuk Nasakom memang diminta Bung Karno untuk mengimbangi komunis, supaya komunis ini tidak selalu menguasai pemerintahan. Dan Bung Karno berani. Oke, kata Soviet pelihara komunis, oke tidak apa-apa. Bung Karno berani, kenapa? Karena masih ada NU, kekuatan besar nanti yang akan mampu menghadapi komunis. Kita punya tentara sendiri kok, kita punya Banser dan lain sebagainya kan. Setelah itu kita punya senjata, takut Belanda, dan jadi perang. Akhirnya Papua ini kembali ke pangkuan kita. Kesal ini yang globalis tadi, kesal kan, karena kalau di tangan Belanda mereka mereka tahu tuh ada tambang emas terbesar di situ kan, Freeport. Nah kalau di tangan Belanda itu boneka mereka bisa mereka kuasai. Tapi kalau Bung Karno ini sangat nasionalis, tidak mau kekayaan kita ini jatuh ke tangan asing. Nah Bung Karno tidak mau Freeport masuk. Nah dibikinlah strategi bagaimana caranya supaya Bung Karno ini bisa jatuh, bisa didongkel. Berbagai cara tuh dari tahun 50 mereka gagal menjatuhkan Bung Karno kan, dengan PRRI, Permesta. Kita lihat kalau PRRI itu kan di belakangnya ya CIA juga gitu. Karena intinya mereka ini ingin kembali menguasai kekayaan alam kita. Setelah kita merdeka, mereka tidak bisa menguasai kekayaan alam. Nah bagaimana supaya kita bisa terjajah kembali kan, bisa dikuasai lagi ini Papua. Nah cara satu-satunya ya Bung Karno ini harus dilengserkan. Berbagai macam cara itu mereka gagal terus. 65 lah mereka berhasil di 1 Oktober itu kan. 1 Oktober mereka berhasil untuk melengserkan Soekarno. Nah terjadi setelah Soekarno lengser tahun 67, baru berapa bulan Orde Baru berdiri, itu terjadi kontrak di Swiss. Jadi mafia Berkeley, nanti kalau pelajari sejarah ada yang namanya mafia Berkeley, itu kelompok tim-tim ekonomi Orde Baru. Mereka pergi ke Swiss, Indonesia ini dibagi-bagi sudah.
sebagian untuk General Motor, sebagian untuk, jadi ada perusahaan multinasional itu yang masuk. Nah, kayak di Riau itu minyaknya dikasih untuk ke perusahaan mana, di Papua untuk Freeport. Udah, kita dibagi-bagi. Jadi semenjak 67 kita kembali terjajah sebetulnya. Kembali terjajah, kekayaan alam kita ini mereka kuasai lagi. Nah, makanya 67 kekuatan-kekuatan nasionalis kan mereka hancurkan semua. PNI mereka hancurkan, dibilang PNI ASU saat itu kan, jargonnya itu. NU, kekuatan nasionalis, kita sangat nasionalis, kita hubul watul minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. NU tidak boleh berkembang di zaman Orde Baru. Nah, padahal kita punya saham terbesar untuk bangsa ini, tapi Orde Baru kita tidak boleh berkembang. Makanya Orde Baru, ya Muhammadiyah yang berkembang semua kan. NU nggak dikasih ruang. Apapun yang berbau NU tidak boleh saat itu. Apapun yang berbau NU, kita bikin universitas tidak boleh. Kita bikin segala macam lah, bikin usaha apa tidak boleh. Ini benar-benar ditekan. Makanya dikenal saat itu NU ini sangat sakti, sebetulnya organisasi yang aneh. Kepalanya sudah dipotong, tapi badannya masih tetap hidup. Struktur kita tidak boleh saat itu, tidak boleh struktur kita ini hidup. Nah, makanya kayak sampai sekarang setelah reformasi pelan-pelan ini kita bangkit lagi. Sekarang kan kayak di Kementerian Agama sudah mulai lagi kita ambil, terus nanti ya rektor-rektor udah mulai ke tangan kita lagi. Nah, kalau zaman Orde Baru memang benar-benar kita harus mati gitu, tidak boleh hidup. Kenapa? Yang bermain ya CIA. CIA itu sampai setiap kecamatan itu ada. Tidak boleh ada nasionalisme itu tumbuh. Nah, NU ini sangat nasionalis gitu loh. Jadi 65 itu 67 itu tonggaknya kan. Nah, muncul Orde Baru. Zaman Orde Baru itu kita sebenarnya kembali dijajah. Nah, zaman reformasi adalah zaman kebangkitan kita lagi. Zaman reformasi ini kebangkitan kita lagi, tapi beratnya dari reformasi ya banyak hoax tadi kan. Jadi supaya generasi muda tidak paham sejarahnya. Nah, makanya sekarang ini dipaksakan lagi film tentang G30S. Jadi supaya sejarah yang benar itu kabur gitu loh, dikaburkan. Jadi siapa sih dalang 65 ini sebetulnya, dan ada apa sih sebenarnya tragedi 65 itu? Saya minta untuk lebih detailnya tadi kan, The New Rule of the World dari John Berger itu kalau pelajari itu tuh kebuka semua tuh kenapa terjadi peristiwa 65 ini. Nah, yang penting saya bilang tadi hasilnya kan, pokoknya hasil dari 65 ya Orde Baru. Nah, Orde Baru NU dipinggirkan. Dari militer aja udah kelihatan tuh. Awal Orde Baru militer kita nomor 3 terkuat di dunia. Akhir Orde Baru kok kita nomor 40 gitu kan. Nah, awal Orde Baru Malaysia aja belajar ke kita. Tenaga dari pendidikan, guru-guru mereka minta. Awal Orde Baru, akhir Orde Baru kok kita kalah sama Malaysia, Singapura. Padahal awal Orde Baru mereka yang belajar ke kita. Jadi memang terjadi kemunduran ini. Orde Baru memang semua ini bagaimana sejarah dihilangkan, diputarbalikkan supaya kita membangun bangsa ini mundur ke belakang kan, tidak maju. Nah, reformasi inilah kita mulai lagi. Nah, dengan cara bagaimana sejarah ini yang harus dikuasain dulu. Yang sejarah dikuasain supaya kita tidak salah melangkah ke depan dan tidak gampang termakan oleh hoax-hoax dan lain sebagainya. Nah, dan untuk memahami sejarah 65, kita harus tahu 45. Nah, 45 untuk kita pahamin kita harus tahu Turki Utsmani tadi. Nah, Turki Utsmani kita tahu bagaimana kuasai, siapa yang masuk, yang mengislamkan Nusantara ini siapa, dari situ tuh rentetan sejarahnya. Kalau itu dikuasai, ya kita tidak gampang itu diperbodoh. Kita gampang ngelihat ini. Wah, ini kerjaan siapa ini? Ini Wahabi belakangnya siapa nih? Kita tahu tadi CIA semua di belakangnya.
untuk melemahkan Nusantara, melemahkan Islam. Nah, dari sana pun nanti kita akan tahu kenapa kok jargon Islam Nusantara ini sangat mereka takut. Kenapa mereka sangat takut dengan jargon Islam Nusantara ini? Karena ini kan bukan paham baru. Muhammadiyah bikin jargon Islam berkemajuan, tidak ada masalah. PKS bikin jargon Ikhwanul Muslimin tuh, bikin jargon Islam terpadu, tidak masalah. Begitu kita bikin jargon Islam Nusantara, ini mereka sangat takut sebetulnya, supaya sejarah terbuka lagi semua. Ini yang mereka takut, makanya digoreng terus, dibilang pakai bahasa Jawa lah, segala macam itu kan hanya gorengan-gorengan saja. Jadi yang penting saya bilang tadi, saya tidak Sokrates kan tidak bisa mengajarkan semua orang tentang segala sesuatu, tapi hanya mengajak bagaimana kita bisa berpikir. Karena sejarah ini sudah banyak nih pembohongan-pembohongan, makanya harus kita ulik lagi lah, kita ulik lagi, kita teliti lagi, kita buktikan lagi dengan banyak literasi, banyak membaca, nah supaya generasi ke depan ini tidak salah melangkah. Nah, mungkin demikian saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Satrio Budiman atas ilmunya tentang tadi sejarah bangsa Indonesia. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Ayahanda. Di sini kita mendapat wawasan baru tadi. Terima kasih tadi kepada sahabat Hairullah atas pertanyaannya sangat bagus sekali, yaitu tentang tanggapan Ayahanda tentang Islam Nusantara yang sudah mulai mengobrak-abrik di agama kita. Selanjutnya kepada sahabat, dijawab terlebih dahulu Ayahanda atau bagaimana? Boleh. Dikumpul dua lah boleh. Dikumpul dua. Sahabat Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya, Pak. Kan tadi Bapak ada menjelaskan aksi eksodus ini, Pak. Jadi sebenarnya saya sudah nggak asing lagi perkataan itu, tapi saya tahu maknanya, Pak. Saya ingin tahu lebih detail artinya itu, Pak. Ya. Sama maknanya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih kepada saudara sahabat Azam atas pertanyaannya. Siapa dulu yang dijawab Ayahanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda sekalian. Tadi inti pertanyaannya yang pertama dari Ananda apa tadi? Sahabat Khairullah. Ini masalah Islam Nusantara. Jadi gampangnya begini. Kalau TNI Polri itu bisa mengatasi ancaman yang sifatnya kasat mata atau fisik. Begitu ada tindak kriminal, polisi datang dengan busernya, dengan jatan rasnya. TNI sama, begitu ada pergerakan pasukan liar melewati batas wilayah udara kita, TNI Angkatan Udara bergerak. TNI Angkatan Laut pun akan melepas kapal-kapal frigat jenis penyerangnya, seperti itu. Ini yang jadi persoalan, bagaimana kalau penyerangannya itu sifatnya ruhaniah atau spiritual. Nah, disitulah hadirnya para ulama dengan para santrinya. Karena bagaimanapun manusia itu hakikatnya adalah makhluk spiritual. Bukti Nabi Adam itu di dunia dulu atau dari akhirat turun ke dunia? Dari akhirat turun ke dunia. Artinya aslinya kita bukan penduduk dunia, kita tuh makhluk spiritual. Kemudian turunlah ke dunia seperti ini. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi karena spiritual itu yang harus diisi, disitulah perannya para ulama, para kiai, para ustadz beserta para santrinya. Yang dicegah bukan penyerangan atau penjajahan seperti Nika menjajah Indonesia, bukan seperti Jepang masuk Indonesia, tapi menjajah secara ruhaniah yang kita kenal dengan Ghazaul Fikri atau penjajahan pikiran. Kalau sudah pikirannya kena, biarpun badannya sehat,
maka dia sudah bukan dikatakan sebagai manusia. Nah, jadi itu perannya. Kenapa mereka begitu berperan di dalam hal rohaniyah? Ya dengan jalan tadi, melalui manhajnya, metodenya, dengan kitab-kitabnya, dengan iktikadnya, itu diarahkan kepada umat untuk mengikuti daripada ajaran yang sudah ada dari sejak Rasulullah. Sehingga terhindarlah apa yang dikatakan oleh para ahli filsafat ataupun dari Yunani itu, bahwa manusia itu adalah homo nilupus. Manusia adalah menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, bakat itu sudah ada. Manusia itu kalau nggak dikontrol pasti dia akan menjadi serigala bagi manusia lain. Disitulah maka agama mengajarkan al-insanu hawayanun natik, bahwa sesungguhnya insan itu hayawanun, dia hewan, natik berpikir. Jadi kalau natiknya hilang, ya sudah sama dengan menjadi serigala. Jadi letaknya hanya di situ. Kaitan dengan Islam Nusantara, seperti tadi dari narasumber sampaikan, Ayahanda Satrio Budiman, itu memang persoalannya dalam rangka menghapus sejarah. Semua mulai dihapus supaya apa? Mereka bisa berdiri dengan ajaran yang boleh dikatakan sebenarnya jauh dari kebenaran. Nah, jadi masuklah dengan Islam Nusantara ini, ya difitnah, digoreng segala macam. Padahal tidak seperti itu. Islam Nusantara itu dikatakan bahasanya Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah, ya kan? Padahal apa bedanya? Orang Minang disuruh baca lakanut menjadi lakanui. Nah, sama aja, Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Nah, Islam Nusantara sendiri sebetulnya yang paling kuat bukan di Jawa. Islam Nusantara itu yang paling kuat di Minangkabau. Kenapa dia Minangkabau? Sebetulnya sejarahnya itu mukminan akan nabawiyah. Cuma karena baca mukminan kan nabawiyah itu lidahnya orang Minang menjadi Minangkabau. Karena kita itu yang mukminan kan nabawiyah, artinya mukmin yang seperti nabawiyah zamannya kenabian, itu ya kita yang Islam Nusantara. Bukti pada hari ini seluruh masyarakat Minangkabau bersepakat sejak Nyi Mama ahli adat bahwa adat basandi sarak basandi kan jelas Islam Nusantara. Kita asasnya adalah sandinya Kitabullah, tapi dalam perilaku sehari-hari kita menjalankan adat kita. Tidak ada bersinggungan. Kalau adat bebuah sinta, maka syarak itu bebuah mati. Nah, jadi begitu. Kalau kita jalan ke Padang Mage, itu salah satu nagari di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, itu baju adatnya namanya baju milik. Sapataga artinya satu setel baju itu harganya 4 juta. Nah, mereka pakai tikulu sapi udang. Satu ada gonjong, tanduk, nah, satu lagi tuh bunga. Tapi yang hebat bahannya itu tikulu cuma dari 2 jenis, yaitu kain saruang dan tilakuang. Artinya wanita Minang khususnya di Padang Mage kemanapun jangan sampai tinggal sholat karena tilakuang di Jujung. Ananda sekalian, itulah Islam Nusantara di Minang. Begitu, ya. Kemudian dia punya lagi tas jenjengnya, itu ada bola-bola warnanya, ada yang 5 warna, 6 warna sampai 17 warna. Itu melambangkan daripada rukun iman, rukun Islam sampai kepada jumlah rakaat dalam sholat. Itu Islam Nusantara. Dilihat lagi nenek mama. Lihat baju nenek mama. Nggak pakai kerah. Tandanya tidak ada yang disimpan-simpan. Nggak pakai saku, nggak ada yang disembunyikan. Itu Islam Nusantara. Artinya
nenek mama menganut wala talbisul haqqa bil batil wala taktumuna wa antum. Nggak boleh ada yang disembunyikan, nggak boleh ada yang dicampur antara hak dan batil, apalagi kamu mengetahuinya. Itu Islam Nusantara. Begitu lagi pasambahan adat orang Minangkabau. Kadang-kadang dimulai ada tuh Rajo Sikoto, dimulai ada tuh Rajo Sikoto jo pasambahan, sambah menyambah kita pulangan kepada Allah. Dia beradat tapi sambah menyambahnya pulang kepada Allah. Salawat jo salam kita kembalikan kepada Nabi, hanya kato nan kita pakatoan. Islam Nusantara tapi kita tidak percaya. Nah, itu yang digoreng-goreng karena takut. Karena sesungguhnya Islam Nusantara itu adalah jati diri manusia Indonesia atau khususnya jati diri orang Minang yang memang bersendikan Islam. Kita kembali lagi di gelar-gelar. Gelar fakih itu kan asal katanya fakih. Malin asal katanya mu'alim gitu. Dan raja-raja kita, Raja Alif, Raja Alamuningsa itu semua udah pakai bahasanya, itu semua udah bahasa Arab. Itu semua Nusantara. Karena tujuannya tadi, kalau jati dirinya bangkit yang memang hakikatnya bersamaan dengan apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, itulah ruh spiritual yang sebenarnya. Yang kelak suatu ketika nanti dia akan kembali menemui Khaliknya. Selesai kontraknya di dunia, maka dia kembali ke asalnya. Nah, mereka takut kalau ini sampai bisa dibaca Islam Nusantara ini. Disitulah para kiai. Makanya para kiai, para ulama, kita pergi ke daerah Jawa Barat, al-kalamu, aringaran kalam, walafju, nyaeta kalam, pakai bahasa setempat. Pailo awak ke Jawa, al-kalame, utawi kalam. Jadi pakai bahasa setempat. Itu artinya kearifan lokal memang dijaga. Masuk lagi ke Minang pakai bahasa Melayu. Nah, itulah Islam Nusantara. Ya, kira-kira sampai situ harus dipahami bahwa TNI Polri itu bisa jaga kita dari sisi fisik kasat mata. Tapi ketika urusan pikiran itu tidak ada yang bisa jajah. Nah, itu Ghazal Fikri. Makanya ruh spiritual itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya para kiai, ulama, dan para santri. Ke situ paham ya? Ya, lanjut. Pertanyaan yang keberapa? Yang kedua. Kedua tadi tentang Eksodus. Oh, Eksodus. Eksodus itu lebih seperti ini, perpindahan. Perpindahan yang namanya pindah pasti disertai dengan satu gerak. Ananda semua sekarang temanya apa nih di sini? Pergerakan bukan? Iya, pergerakan. Jadi Eksodus itu sama. Dari Ananda sebelum masuk PMII belum memahami bagaimana itu iktikad, bagaimana sejarah, bagaimana Islam itu betul-betul mewarnai perjuangan bangsa. Nah, nanti tahu karena bergerak. Kalau orang sebelah dia senangnya pakai kata hijrah. Kalau kita mirip-mirip, Eksodus itu tadi sebetulnya ya hijrah, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kita melakukan eksodus. Kalau mereka supaya syar'i, supaya berbau Islam, hijrah. Ya, kita samakan aja karena substansinya sama. Bahwa bangsa ini merdeka tahun berapa? 1945 pada tanggal 17 Agustus. Tapi habis itu seperti ayahanda narasumber bilang, datanglah Inggris dibonceng oleh Nika. Maka melihat pemerintahan kita yang masih baru, terus kayaknya ragu-ragu, maka Syekhuna Mbah Hasim, pendiri NU, mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun supaya membangkitkan kembali, mengingatkan kembali. Itu tolok.
begitu Indonesia ini diwarnai oleh Islam. Tapi bukan berarti kita mendirikan negara Islam. Jadi Indonesia bukan Darul Islam tapi Darus Salam. Sedikit aja bedanya. Kemudian kalau Mbah Hashim dengan NU-nya itu adalah memasyarakatkan Islam dan mengislamkan masyarakat, beda dengan yang di sebelah, itu adalah mengislamkan negara dan menegarakan Islam. Kalau kita jadi ini negara Islam, maka yang kasihan saudara kita yang di Papua, saudara kita yang di Ende Flores, saudara kita yang di Ambon. Iya. Kalau maunya penjajah ya senang, begitu Freeport lepas dari Indonesia, wah emas sudah untuk dia aja. Tapi kita sama dengar Timur Leste yang sudah katanya misah karena dulu dikompor-kompor Australia, sekarang kan pengen lagi gabung sama kita. GNP-nya rendah, kos hidupnya, biaya hidup mereka tuh sangat rendah, penghasilan per kapitanya rendah. Itu mereka menyesal sebetulnya. Tapi apa mau dikata, ya kan? Nah, ini mungkin itu bahasan tentang Exodus. Ya gambarannya hijrah ala mereka, tapi kita nggak seperti itu. Ya, karena kalau mereka kan hijrah sama pikiran-pikirannya, sama baju-bajunya juga harus baju begamis-gamis. Ya repot, kita 90% negara agraris, negara tani, terus pakai jubah-jubah, gimana mau ke sawah? Ya kan? Repot nggak? Ya repot, kesian. Kalau di Arab sana ya nggak apa-apa, orang nggak ada sawah. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan dari Ayahanda. Satu orang penanya lagi dari Sahabati. Pada yang ingin bertanya? Wah, dari yang inilah, dari yang perempuan lah. Ya, Sahabati. Ayo dari Sahabati, Ananda. Jangan mau kalah dengan para sahabat-sahabat. Tuh. Ya, silakan. Oh, lanjut. Kak. Waalaikumsalam. Tuh. Saya yang bisa ingin bertanya kepada Ayahanda, dari materi sejarah yang sudah Ayahanda jelaskan tadi, saya tertarik atau terngiang dengan saya di mana pada zaman Orde Baru Muhammadiyah berkembang, sedangkan NU tidak. Kenapa bisa begitu Ayahanda? Bukankah Muhammadiyah dan NU itu sama-sama Islam pula? Sekian, terima kasih Ayahanda. Ya. Begini ya, kelihatannya Orde Baru kenapa Muhammadiyah lebih berkembang kan gitu. Nah ini ada banyak faktor. Faktor pertama sejarah dulu. Muhammadiyah nggak pernah keluarkan resolusi jihad. Jadi karena nggak pernah mengeluarkan resolusi jihad, dianggap organisasi massa yang tidak akan punya keberanian untuk melawan pemerintah yang menurutnya yang sah. Kalau NU mau Amerika, kayak mau Inggris, mau Belanda, begitu mereka melanggar hak-hak asasi manusia, resolusi jihad. Jadi salah satu sejarahnya dulu. NU punya sejarah resolusi jihad, Muhammadiyah tidak. Yang kedua, kenapa kelihatannya Muhammadiyah lebih berkembang? Karena Muhammadiyah adanya kebanyakan di kota-kota. NU senangnya kiai kampung, ngurusi kampung. Makanya disebutnya kampungan, tertinggal. Kalau Muhammadiyah bikin rumah sakit, bikin ini, sehingga difasilitasi oleh pemerintah karena sudah sejarahnya tidak punya resolusi jihad tadi. Kalau NU punya, makanya dikukung. Yang ketiga, karena untuk mengimbangi NU maka dibentuklah namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau mau tahu sejarahnya MUI dibentuk oleh Pak Harto, itu ya karena itu, supaya nandingi NU. Ya. Nah,
Muhammadiyah yang keempatnya, Muhammadiyah memang lebih menekankan pada pengembangan manajemen. Nah, kalau NU tetap pada jalurnya bagaimana antara fikrah, pemikiran, harokah dengan amaliyahnya itu tetap sejalan. Biarlah dia tetap jadi petani, yang penting nggak diganggu-ganggu pikirannya untuk macam-macam. Jadi jalurnya memang di situ, sehingga kesannya Muhammadiyah lebih hebat. Tapi, nah ini ada tapinya. Hari ini boleh dicatat, Muhammadiyah dengan NU besar mana? Pernah dengar bahwa Muhammadiyah dalam pemerintahan kini lebih banyak daripada NU? Enggak, NU lebih banyak pada Muhammadiyah. Itu pada kenyataan sekarang. Muhammadiyah sekarang gontok-gontokan di dalam karena sudah terkontaminasi paham-paham sebelah tadi. Nah, NU dengan MKNU-nya hasil Muktamar 33 di Jombang justru ada membuat satu produk namanya Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Kalau kayak PMII ada mapabanya. Itu adalah dalam rangka distandarisasi atau dikalibrasi. Kita begitu bergabung dinolkan, diisilah dengan paham-paham yang memang sesuai dengan ke-NU-an. Karena outputnya menjadi manusia Nahdlatul Ulama. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibilang bahwa Muhammadiyah itu besar sampai hari ini, enggak. Petinggi-petinggi Muhammadiyah sekarang baru mulai berencana membuat satu madrasah kader Muhammadiyah. NU sudah lebih dulu. Tapi kalau dulu masa Orde Baru mungkin ya tampak mereka lebih maju daripada NU, karena ya NU dimusuhin. Ya, tapi semakin dimusuhin semakin bagus, ya. Ya kira-kira itulah. Ada tambahan. Silakan. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu sudah disusupi. Jadi Muhammadiyah sama NU dulu sama, kitabnya sama. Tapi makin kesini Muhammadiyah sudah disusupi oleh paham Wahabi dan PKS sudah masuk. Buktinya bisa dilihat di zaman Buya Syafi'i Ma'arif yang menjadi ketua PP Muhammadiyah. Buya Syafi'i Ma'arif mengeluarkan itu skep PP Muhammadiyah, memerintahkan supaya pengurus pusat membersihkan kembali Muhammadiyah ini dari paham-paham PKS yang masuk ke dalam. Itu di searching bisa dilihat. Memang Muhammadiyah sudah mengeluarkan skep itu kan, pengurus pusat Muhammadiyah, supaya membersihkan kembali Muhammadiyah dari paham-paham PKS garis miring Wahabi. Makanya makin kesini kita nampak makin berbenturan karena memang sudah dikuasai oleh kelompok sebelah. Ini sahabat kita yang di Muhammadiyah ini kan. Dan perkembangan yang terbaru di tingkat pusat, Muhammadiyah sama NU sudah kembali bersinergi. Jadi Muhammadiyah meminta kepada NU supaya NU kembali mencetak kader-kader dai ulama Muhammadiyah. Karena dilihat sekarang Muhammadiyah, rekan kita Muhammadiyah ini banyak lebih ke bisnis, sibuk untuk ngurusin rumah sakit, kampus dan lain sebagainya. Mereka lupa mengkader dai. Makanya sekarang ini tidak ada ulama-ulama tingkat nasional yang muncul kan, ulama-ulama Muhammadiyah. Yang muncul sekarang ulama-ulama Wahabi dan PKS itu di dalam. Nah di tingkat pusat udah minta ke kita Muhammadiyah supaya kembali dicetak kembali kader-kader dai dan ulamanya. Nah, itu saja tambahannya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih tadi kepada Ayahanda Masrul dan Ayahanda Setio Budiman atas jawaban-jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat di tadi. Karena waktu juga sudah mau masuk sholat, maka kita akhiri materi kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.